ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya membaca untuk saya memberat. Jalan-jalan pergi ke Maluku. Hanya kepingin ketemu si baju biru. Cakep. Nggak ada yang baju. Apa? Ini ada satu aja. Malah. Kalau kita mengaku jadi guru, jangan henti-hentinya untuk mencari ilmu. Sehingga kalau sudah bosan mencari ilmu, berarti sudah bosan jadi guru. Kenapa? Karena kita ini profesi kita guru, tapi ibaratnya adalah dalang, Bapak Ibu. Dalang itu setiap saat diminta lakon oleh yang nganggap, itu jawabannya ya hanya satu, siap. Sehingga saya juga berharap kepada panjenengan ini, setiap panjenengan nanti ada perubahan permintaan dari yang sedang kerja, yang sudah punya kerja, ya samanya berarti kita ini ikut siapa kan begitu. Itu jawabannya hanya satu, siap. Karena guru ini tidak pada posisi untuk berdebat tentang regulasi dan kebijakan, tetapi kita bisa bagaimana menyikapi. Sehingga mungkin pas kalau saya membaca pantun yang kedua. Pantun yang kedua ini nanti panjenengan bisa terapkan di saat panjenengan menjalankan tugas ke depan. Sederhana. Beli jamu di pinggir pasar. Di sebelah kiri ada warung kopi. Mumpung ketemu, mari kita belajar. Banyak regulasi baru yang perlu kita sikapi. Bukan, Bapak Ibu, di Merdeka Belajar ini regulasi baru itu hampir setiap saat di launching. Edisi Merdeka Belajar itu selama Mas Menteri dilantik mulai tahun 2019 sampai 2024 itu sudah ada 26 edisi. Jenengan sampai lali kabeh. Beneran itu tak takoni, mesti orang mesti ngapal 26 itu apa saja. Enggak ada yang ngapalnya. Kalau saya yang paling saya hafal itu edisi yang pertama. Edisi yang pertama itu adalah RPP 1 halaman. Itu sebetulnya sudah sangat membantu kita sebagai guru. Kenapa? Karena itu memang yang paling enak, 1 halaman. Tapi kemudian kepala muncul regulasi-regulasi, di tengah-tengah malah ada model yang 100 halaman. Tetapi kalau guru sebetulnya tidak boleh menggerutu. Kenapa? Karena
kita harus membaca regulasi Bapak Ibu. Regulasinya itu kalau kita terkait dengan perencanaan pembelajaran itu adalah Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 pasal 4. Tapi memang uniknya di kurikulum Merdeka ini kan diluncurkan dulu baru regulasinya dibuat ini. Sehingga kurikulum itu diluncurkan dulu, tapi Permendikbudristek tentang yang mengatur kurikulum Merdeka itu belum ada, ya. Sehingga yang PSP 1 itu di saat mau melaksanakan penilaian itu belum ada standar penilaian yang ditetapkan, sehingga akhirnya sak melakukan ini, sehingga itu. Nah ini yang bedanya memang di situ, karena waktu saya di direktorat itu juga ada pengakuan Mas Menteri ini basisnya adalah bisnis, sehingga dihidangkan dulu. Kalau kurang asin ditambahi garam, kalau kurang pedas tambahi lombok, kalau kurang manis ditambahi gula. Sehingga makanya penambahan menek kemanisan dilongi lagi, kalau kasinan dilongi lagi. Dan ini selama perjalanan kalau kita mau membaca itu seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau jenengan sebagai guru itu tidak ada hal yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena di pasal 4 Permendikbudristek nomor 16 tahun 22 itu perencanaan pembelajaran cukup 3 komponen. Nah, ini. Sehingga ada tujuannya, ada langkah pembelajarannya, ada asesmennya. Sehingga kalau begitu, kemarin juga saya di mana-mana itu saya sampaikan, panjenengan tinggal milih mau pakai yang 50 halaman ya monggo, karena tidak dilarang. Mau jenengan modifikasi yang hanya apa itu adopsi tiru plek, ya udah salah sekarang, ya, hanya ganti nama yang menyusun, nama sekolah, nama tahun, itu juga tidak salah. Mau jenengan adopsi tiru modifikasi yang 50 halaman jenengan jadikan 1 halaman juga tidak salah. Sehingga di Merdeka Belajar itu merdekanya di sana, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang salah, semuanya benar. Semuanya benar. Jadi karena dengan bukan yang seperti ini itu juga akhirnya ada hal yang harus kita cermati di saat capaian pembelajaran itu diluncurkan di awal tahun 2021 yang dipakai di tahun 2022 itu terus diikuti dengan ATP dan modul yang diluncurkan bersamaan dengan itu, boleh diadopsi plek, boleh dimodifikasi dan tidak ada yang salah. Kemudian guru sudah dininabuhkan hingga begitu ada revisi capaian pembelajaran tahun 2023 itu akhirnya tidak ada yang merevisi modul dan ATP-nya. Alah, bagus, ini wis bener enggak? Ngerti kan? Makanya kemudian ada CP perubahan revisi yang tahun 2024, tak sampaikan ke teman-teman, jawabannya ya sama. Paling nanti tak rubah juga sebentar lagi ganti lagi. Sehingga akhirnya saya di saat itu verifikasi dokumen KSP itu rekomendasi saya di bawah bunyinya adalah jawabannya sederhana saja. Mohon perencanaan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang terbaru. Jadi perencanaannya oke lah itu yang di upload, karena kalau nunggu merevisi
sesuai dengan CP yang terbaru, malah ora jadi gitu aja sing ora turu ya. Yang penting itu diupload dulu, tetapi pelaksanaannya di kelas nanti menggunakan CP yang terbaru. Jadi engko nek engko bunyi ono perubahan ya itu yang dipakai. Ya, perencanaannya biarlah seperti itu karena itu rencana, tetapi pelaksanaannya mengacu dengan regulasi yang terbaru. Itu paling pas ya. Sehingga penilaiannya berarti ya menggunakan yang terbaru ya, begitu. Nah, itu terkait dengan penyikapan Bapak Ibu, sehingga tidak usah diperdebatkan ya. Kemudian terkait dengan MDMP ini masih apa ya, masih belum bisa move on dengan kata MDMP-nya, tapi tidak apa-apa. Kemarin ada kepala sekolah yang juga ketua MDMP di satu kabupaten itu juga tidak rela kalau MDMP-nya itu juga katanya. Pokoknya saya tetap padahal yang lain sudah lari kemana-mana yang tidak boleh. Akhirnya begitu saya datang, teman-teman itu yang guru penggerak yang nanti itu sudah menggebu-gebu bagian itu, akhirnya ada kesepakatan untuk memulai dengan pembentukan komunitas belajar. Dan sekarang yang lagi ngetren itu adalah komunitas belajar. Ya kalau panjenengan anggap ini MDMP PKWU sebagai kombel, itu ya monggo, itu hanya istilah saja. Yang penting kegiatannya itu adalah sudah sesuai dengan itu. Makanya di internet, di media sosial itu tadi pagi saya barusan baca yang terbaru itu kan ada itu harapan dari semua guru untuk Mas Menteri yang baru ini ya. Salah satunya itu ada kalimat begini, yang penting itu pembenahan di mana titik yang masih perlu dibenahi, bukan asal ganti nama. Kenapa? Karena sebetulnya kan apa yang terjadi ini kan semuanya itu hanya sekedar ganti nama. Sehingga makanya kalau guru sebetulnya tidak perlu dirisaukan. Ada CP itu kan gantinya dari KD. Ada kata modul itu kan gantinya dari RPP. Awalnya ada KOSP, kemudian diganti menjadi awalnya KTSP, T ini diganti O. Apa bedanya KTSP dengan KOSP? Kan hanya namanya kan, di sini kan. Kemudian yang terakhir oleh dibuat jadi KSP. Apa isinya? Lupa terus hanya nah. Kalau guru saya yakin tahu maksudnya kemana, tetapi maksud dari kepentingan yang di sana tidak usah kita terpengaruh. Kenapa? Karena memang ya kayak gitu, sehingga sekarang muncul isu Mas Menteri baru dilantik, setelah pelantikan langsung mengatakan kami akan mengkaji ulang kurikulum merdeka, kami akan mengkaji ulang tentang sistem zonasi, kami akan mengkaji ulang tentang UN. Nah, ini berarti ada editan itu muncul, tapi saya ini editan yang tidak ada sumbernya. Ya Pak, harapan siapa tahu ada yang didengar, monggo. Tapi itu sehingga ini sama seperti yang saya sampaikan tadi di panggung. Mari kita sikapi secara bijak.
kita sikapi secara bijak sehingga lewat MGMP ini kita nanti jadikan ruang di mana kita saling berbagi informasi. Kalau anak itu diminta untuk memperkuat literasi, kita sebagai guru juga harus mendahului bagaimana kita memperkuat literasi. Orang yang literasinya kuat itu nanti akan bisa menjawab satu kalimat yang saya sampaikan. Ojo bingungan, ojo gumunan, ojo kagetan, yang terakhir ojo belum. Jadi kalau ini juk ono perubahan biasa. Ojo kaget. Dan ojo bingung. Kenapa? Karena kita punya ruang. DMDMD kita ketemu, terus kita rumuskan bareng. Ini kok ada seperti ini bagaimana? Dirumuskan bareng, kemudian itu nanti mungkin setelah dibawa pulang disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing sekolah. Kenapa? Karena yang didapat di MGMP itu adalah hanya sebuah ilmu yang nanti bisa kita gunakan supaya saat datang ke sekolah yang ternyata di sekolah itu memang berbeda dan sekarang itu memang tidak boleh dibanding-bandingkan dengan jangan forum MGMP ini justru nanti pulang malah membawa masalah di sekolah terus sekolahan ning kono kok ngene ning kene kok ngene jangan begitu. Memang harusnya di sana ya ngono di sini gini di sana nanti ngene kan begitu. Sekarang memang di Merdeka Belajar itu diiringi dua lagu. Lagu yang pertama ojo banding-bandingin. Ya. Lagu yang kedua Joko pikir mumet dapat. Ojo dipikir marai mumet. Dijalani saja apa yang kita bisa kita laksanakan, apa yang kita belum bisa kita belajar. Ya, di sini adalah tempat untuk berbagi ilmu, berbagi praktek baik. Ya, sehingga seperti ini. Sekarang era digital. Nanti MGP akan apa tadi Pak? Berbagi praktek namanya apa? Pinter metik. Kan asik ini. Kalau pinter metik itu mungkin larinya ke metik apel, metik jeruk kan. Tinggal mengasihkan. Nah, ini salah satu, ya. Sehingga yang berbagi praktek baik nanti ke depan jangan hanya Pak Yahya, tetapi mungkin antar sekolah, nih, Kombel MGMP di sekolah, kemudian nanti bisa antar individu. Kemarin saya mengikuti kegiatan Kombel di SMA Lasem ya, tempatnya Pak Yahya ya, yaitu itu sudah ada individu seorang guru matematika yang mengalami kegalauan di saat anak-anak itu kalau diajak belajar matematika itu biasanya kan mules ngantuk mumet kan gitu. Dia bisa menemukan game education sehingga belajar sambil bermain, nah hingga mengasihkan. Dan itu kemarin diberikan kepada teman-teman. Nah ini hal-hal yang bisa kita dapatkan nanti kalau kita saling berbagi. Dan saat ini Kombel ini lagi ngetren Bapak Ibu. Ini sehingga MGMP ini ya, saya anggap salah satu dari Kombel. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai menyaingi dengan PMM. Sehingga PMM sekarang mulai redup. Kemudian yang ngetren sekarang adalah Kombel. Kenapa? Karena PMM itu belajar dengan komputer boseni, tapi kalau belajar langsung nurin dengan teman-teman itu akan mengasihkan dan benar-benar mendapatkan hal yang real dan nyata dan bisa disaksikan langsung lewat berbagi praktek dari ini. Kemudian saya singgung sedikit terkait dengan mapel PKWU prakarya dan kewirausahaan Bapak Ibu. Jangan tidak usah bersedih,
hati, tidak usah merasa apa itu hal yang tidak perlu terjadi. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa regulasi dan kebijakan ini memang kadang-kadang ada plus dan ada minusnya. Sehingga kalau kebetulan jenengan itu termasuk yang mendapat plusnya, ya alhamdulillah. Kalau sudah mendapat minusnya, ya kita nikmati kan begitu. Apa itu artinya? Artinya jangan merasa panjenengan ini apa ya? Sebagai guru yang waktu saya ketemu itu dulu di SMA 1 istilahnya apa ya? Guru yang hanya apa ya? Gara-gara tidak kebagian jam yang linear terus tercemar. Istilahnya apa dulu ya di SMA 1? Juga saya tidak apa-apa Bapak Ibu. Endingnya yang penting adalah kesejahteraan begitu. Kalau memang dengan PKW itu kemudian kita ikhlas dan akhirnya PPD-nya cair kan ini kan ya itu bagi kita. Semua yang kita lakukan kan endingnya kan ke sana. Secara tidak langsung itu otomatis mengikuti. Ini sehingga tidak usah merasa begini dan begitu ya. Sehingga kita nikmati, kita jalani, mengalir. Soal nanti rezeki itu tidak hanya dari uang, sehat itu juga rezeki, anak sukses, anak manut itu juga rezeki, keluarga baik-baik saja, bahagia itu juga rezeki. Apa artinya kita punya uang lalu kita tidak sehat, ya, punya uang tapi anak-anak kita susah diatur, itu juga terkosong, hingga kita nikmati saja. Nah itu. Ini diantara ini ada yang ikutan P3K. Daftar? Ada yang daftar? Ada? Siapa? Ini sudah dari mana? SMA Kartini P1. Mapel apa? Ini budaya. Ngambilnya? Oh gitu. Nah jenengan aslinya informatika. Informatika ngambil seni budaya boleh ya? Budaya sekarang? Oh, informasinya seni budaya, mapelnya juga seni budaya. P1 juga dari SMA 2 rendah. Dan ada di sana formasinya. Apa harus? Oh, siapa? Yang lain sudah ya ini sudah pakai, nah sudah pakai anu semua. Ini kan anu belum ikut. Apa memang nggak ikut? Belum. Belum. Pokoknya gini Bapak Ibu, apa yang memang bisa dan kita ada uang dan ada peluang, kita ambil saja. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak tahu mana itu yang menjadi rezeki kita, kan kita tidak tahu. Sehingga kita ambil saja kalau memang ada ruang, ada peluang. Kecuali sudah mentok, gitu. Saya itu kemarin memang ada guru yang nangis gara-gara sudah P1 tapi yayasannya tidak memberi izin. Ini yang kalau yang seperti itu mentok. Tapi sebetulnya kalau komunikasinya jalan mungkin kok sebetulnya bisa ya. Karena apa? Karena komunikasinya ke saya itu sudah Pak, hari terakhir penutupan ya saya. Nih hari terakhir itu kan berarti sudah keputusan Pak. Jika kalau saya datang kan terkesan mengintervensi. Tapi kalau dari awal kan kalau saya bisa menyampaikan apa ya, pandangan-pandangan yang nanti
mungkin bisa jadi ya pertimbangan. Tapi kalau hari terakhir penutupan kemudian sudah diputuskan tidak, kemudian baru ke saya, ini saya mau jujuk datang ke sana terus, itu kan nanti kesannya intervensi. Tapi kalau paling tidak masih ada 5 hari atau 1 minggu itu kan kita masih bisa berkomunikasi. Nah, itu artinya kan kalau memang gitu, mudah-mudahan itu memang belum yang terbaik, nanti ada jalan yang lain. Gitu. Siapa tahu nanti ada malah CPNS atau ada yang lain. Gitu. Gitu. Yang sedang berproses, tentunya kita sebagai keluarga ya ikut mendoakan semoga dilancarkan, dimudahkan dan lurus dan begitu ya. Amin. Karena memang semuanya itu berproses. Gitu. Sudah berapa tahun Bu jadi guru? Dari 2011 ya. Jadi sampai sekarang 13 tahun ya. Gitu. Saya itu guru swasta itu 17 tahun. Berarti kan jenengan nanti hari ini clear kan, berarti lebih cepat jenengan daripada saya. Ya. Oh gitu. Dijalani. Ada yang memang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, itu semuanya berproses. Sehingga saya itu 17 tahun di swasta, 17 tahun di negeri. Itu saya jalani saja. Dan alhamdulillah mengalir semuanya juga jalan. Ya. Sehingga saat swasta ke negeri itu juga maunya juga tidak boleh itu artinya supaya tetap di sini gitu. Sehingga mengirim surat yayasan ke Pak Bupati itu waktu itu memang tidak ada jatah DPK ya. Sehingga akhirnya ditanding udah mau CPNS apa mau di sini karena sudah 17 tahun dan sudah ikut membesarkan sekolah. Kalau CPNS ya monggo, kalau di sini